Bagian satu kita plaster lagi ya teman-teman ya. Jadi di sini ada masih sisa benang-benang ya dibuang ya kalau ada. Jadi apa nanti yang bikin ganjal, misalnya ada pasangan bata yang kurang rapi ya dibuang. Sekarang kita naikkan dulu materialnya. Ini di ketinggian 3,5 meter ya. 3 meter ya teman-teman ya. Ini ada 1 meter. Di atas kanopi ada ventilasi, ada angin-angin, kemudian ada yang diplester sedikit. Nah, kalau kita berdirinya di ventilasi ini ukurannya kan cuman 50 cm ya, jadi terlalu mereng-mereng alias meredeng-redeng ya. Jadi daripada mereng-mereng ya mending pakai styling ya, pakai stagger juga ini di samping atau di depannya kanopi ya, dikasih stagger supaya proses memplasternya lebih nyaman. Dan ini bagian yang pemasangan kabel ini sebenarnya kurang tenggelam ya, jadi mau nggak mau nanti harus dibobok juga sedikit nih supaya kabelnya bisa tenggelam. Jadi terkadang ya pemasangan kabel ini mau cepatnya aja dia nggak disesuaikan ya, karena kalau kita lihat dari ketebalan sisa konsen itu kalau bisa ya harusnya terbenam ya, harus lebih dalam dari sisa ventilasi ya, jadi supaya dia bisa rata nanti hasilnya. Tapi ya sudahlah, ini udah disiapkan juga pahat beton sama palunya, jadi kalau misalnya nanti ada kurang-kurang masuk dikit ya kita tambahin aja lah daripada ribet ya kan. Untuk hasil yang maksimal, untuk hasil yang bagus kalau memplaster ini biasanya memang nggak dibikin lebar-lebar ya, sedapatnya aja. Kira-kira nanti tenaga kita mampunya sampai di mana gitu, kita cepet halusin aja gitu, cepet diratain lah gitu. Kalau model memplaster tapi kita nunggu lebar dulu, kita buat lebar dulu, nanti kewalahan ya karena cepet kering ya. Padahal ini di batako nih teman, tapi tanpa menggunakan siram ya, karena kalau disiram dia nanti lama banget keringnya dan ke proses pengaciannya nanti justru akan semakin tertunda gitu. Jadi kalau di batako ini lebih baik ya nggak usah disiram, supaya kita bisa ngikuti ya setelah nanti proses di ngerapnya selesai udah diratain, nah dia bisa langsung nyusul di aci ya. Nah ini kalau langsung di aci kan hasilnya dia maksimal ya, lebih kuat juga dia biasanya tanpa ada kopong lah gitu. Jadi kalau teman-teman sering jumpai plasteran itu kopong, biasanya diaci setelah kering itu biasanya. Kalau acinya langsung posisi basah kayak gini itu jarang sekali kopong ya. Nanti paling kelihatan retak rambut, tapi waktu dicat tuh nggak kelihatan ya. Dan hasilnya lebih kuat ya, jauh lebih kuat ketika proses pengaciannya dilakukan ketika masih dalam keadaan lembab dibandingkan di keadaan yang kering. Nah ini teman-teman, jadi banyak metode atau cara-cara memplaster ini, beda tukang beda cara ya, tapi tujuannya sama sebenarnya, untuk mendapatkan hasil yang rata, kemudian tidak bergelombang dan juga kuat tentunya ya. Jadi tidak bisa sembarangan sih kalau memplaster ini, karena yang kita tahu ya biasanya sebagus apapun, semewah apapun bentuk bangunan, ketika plasterannya itu tidak rata, tidak datar, nah itu akan kelihatan jelek ya. Jadi rumah itu nggak kelihatan mewahnya. Jadi penting banget ya, karena plasteran ini tidak ada lagi ya setelah plasteran ya, paling pengecatan. Nah kalaupun dicat, kalau kondisi permukaannya nggak datar, nah itu kan buang-buang cat ya. Udahlah cat mahal-mahal misalnya, kemudian dicatkan permukaannya nggak rata, nah itu kan hasilnya kurang memuaskan. Jadi buat teman-teman dimanapun misalnya rumahnya juga belum sampai ke tahap plaster, kalau bisa ya usahakanlah cari pekerja yang sudah fasih di proses memplaster ya, karena nanti yang nyesal juga teman-teman sendiri gitu.
karena semua orang bisa ya, bisa mungkin melakukan hal kayak gini tuh bisa, cuman ada yang kurang telaten ya. Kalau bisa kan pekerjanya tuh yang telaten, yang sabar ya. Kalau misalnya ada yang nggak rata ya mereka usahakan selalu rata, dan pentingnya kalau memplaster nih tetap harus menggunakan roll. Kalau tidak menggunakan roll itu biasanya akan bergelombang ya hasilnya gitu. Nah pentingnya kalau menggunakan roll ataupun penggaris lah gitu ya, itu penting banget ya. Nah untuk campuran aduan itu standar aja sih gitu ya, umumnya kalau misalnya menggunakan campuran 21 peres ya, dua pasir 2 gerobak ya, baru 1 karung pasir. Nah, tinggal disesuaikan aja sih kalau itu ya. Kalau misalnya mau hasil yang lebih kuat lagi, lebih bagus lagi, berarti ya pasir dikurangi gitu. Tapi kalau mau yang standar pada umumnya ya dipakai biasanya 2 peres ya, ini udah hasilnya bagus. Nah untuk campurannya udah hitam kayak gini ya, udah kelihatan kental banget semennya, dan pas direkatkan gitu, dirapkan gini dia langsung lengket ya, nggak gampang jatuh karena banyak semen. Kalau kurang semen nih biasanya gampang jatuh ya, pas ditempel kayak gini langsung rontok dia gitu, gampang jatuh. Buat teman-teman yang baru saja mampir di channel seputar bangunan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga barangkali share ke teman-teman yang lain juga yang baru pemula, ketika baru belajar memplaster misalnya. Ini sih cocok banget ya teman-teman, karena ini dari awal gitu, dari awal kita menempelkan materialnya itu sampai jadi, sampai halus, nanti ada semua. Dan ini bagian satunya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau terus lanjut di proses sampai ke finishing ya, sampai ke pengajiannya, nah ini dilanjut terus ya. Ini videonya karena diambil durasinya per 10 menit aja, setiap 10 menit. Nah nanti diganti lagi ke bagian yang berikutnya. Jadi mana ada bahan-bahan atau kerikil, batu, ataupun bekas sisa-sisa kayu, itu kalau mengganggu itu dibuang ya, karena nanti akan mengganggu proses perataan materialnya ini ya. Nah ini tinggal sedikit lagi, nanti tinggal proses ke penghalusannya. Jadi kita lapisi dasar dulu supaya nanti standar dapatnya ketebalan itu di 2 cm sampai 2,5 gitu. Jadi kalau beda plesteran tuh jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis. Jadi kita standar ya, biasa orang pakai itu di 2 sampai 2,5 cm. Oke. Jadi caranya itu biasanya beda tukang beda cara, cuman dia tetap tujuannya sama, untuk menghasilkan plesteran itu yang rata, tidak bergelombang. Nah ini udah lanjut ke lapisan yang kedua. Jadi ketika di lapis yang kedua ini berarti proses yang finishing untuk hasil yang halus ya. Kalau tadi kan cuma untuk lapisan dasar. Nah ini lapisan kedua, ini lapisan yang final ya. Untuk hasil ketebalan ini kalau udah 2 lapis kayak gini biasanya sudah cukup. Jadi kalau kita butuh ukuran atau ketebalan yang 2 cm, nah harus dibikin 2 lapis ya, karena kalau selapis langsung tebal biasanya dia langsung jatuh, nggak mau lengket dia teman-teman. Kayak gini ya, kita tempel terus. Untuk bagian yang kedua ini kita cari kedatarannya langsung, kemudian baru di roll nanti ya, dimana nanti ada yang masih berlubang, belum rata, nah itu diisi terus ya sampai benar-benar hasilnya rata dan datar ya. Untuk proses pengajiannya teman-teman bisa tonton di video bagian 2 ya.